A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku sarung dakwah channel rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas kisah Bilal bin Rabah. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang disebut Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muazzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah Asyarah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumu. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam, lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Syahid Nursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur atau mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah SAW. Karena itu pula para sahabat Nabi SAW sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu Bilal mendapat julukan sebagai Muazzin ar-Rasul dan ia menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, Hayya 'alas sholah, Hayya 'alas sholah. Mari melaksanakan sholat dan mari meraih kemenangan. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqomah sebagai tanda sholat berjamaah akan dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talha,
Utsman bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan, ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal, yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasulullah SAW wafat dan ketika azan akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka, ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis, ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah SAW. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayati Sahabah, karya Abdurrahman Rafat Basyah, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, agar dia memperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah SAW. Bahkan, Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazin Rasulullah SAW ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah, namun namanya masih harum. Bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya.
Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasulullah SAW. Namun, kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga, sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari, pada waktu subuh, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya, aku pernah mendengar suara telapak langkahmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Jadi, setiap selesai melaksanakan wudu, Bilal senantiasa melakukan salat 2 rakaat, yakni sholat sunnah wudu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara wudu, yakni setiap batal dia akan langsung berwudu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam, karena sholat malam adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya, sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmizi. Selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah SAW di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Tentang Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Sayyibah dan Ibnu Asakir. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb. Demikianlah kisah dari Bilal bin Rabah, seseorang yang digelari muazin ar-Rasul, yang hingga kini akan terus dikenang namanya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.